Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk memulai, saya punya pantun sedikit. Jalan-jalan ke Tanah Abang, singgah sebentar membeli duku. Saya ucapkan selamat datang and I will say thank you. Terima kasih kepada Bapak Henry Bagus Prastio SOS MSI selaku dosen pengajar dan dosen pengampu untuk mata kuliah pengantar sosiologi, dan kepada segenap Civitas Akademika Stisipol Raja Haji Tanjung. Dan tidak lupa kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi seperjuangan yang saya berizinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oki Yandri Wiharyadi, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang untuk program studi sosiologi. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya diberikan mandat untuk menjelaskan mengenai apa itu sosialisasi. Nah, sedikit saja, sosialisasi ini memiliki dua makna. Yang pertama, sosial dan juga isasi. Sosial ini adalah masyarakat dan isasi merupakan proses. Jadi artiannya adalah sosialisasi merupakan bagaimana proses dalam bermasyarakat. Nah, untuk itu dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu sosialisasi. Kemudian, seperti apa itu sosialisasi dan siapakah yang harusnya bersosialisasi? Sama-sama kita belajar, kita simak video berikut ini. Oh halo, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sebelumnya, manusia ini dikatakan sebagai makhluk sosial, yang mana seorang manusia atau individu tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dan juga peranan daripada orang lain di sekitarnya. Nah, sosialisasi ini tadi adalah bagaimana proses seorang individu tadi mengembangkan dirinya dan juga bagaimana ia melalui proses belajar sehingga ia menyadari bagaimana pelajaran hidup, norma, dan juga nilai sosial yang berlaku di masyarakat sehingga nantinya seorang pribadi ini atau individu tadi ini bisa mengembangkan dirinya dan juga berinteraksi dengan masyarakat atau juga kelompok dan juga mulai diterima oleh masyarakat dalam menjalankan proses kehidupannya. Dalam sosialisasi juga kita mengenal beberapa istilah para ahli dan juga pemikiran-pemikirannya. Nah, diantaranya ada teori dari George Herbert Mead, yang mana ini ada 3 tahapan proses sosialisasi yang dilakukan. Ini berdasarkan teori peranan. Nah, ini dia. Yang pertama adalah tahapan play stage, kemudian yang kedua tahap game stage, dan yang ketiga tahap generalized order. Pada tahap play stage, ini dimana jika kita mengategorikan sebagai anak ini akan mulai belajar untuk meniru apa saja interaksi yang dilakukan oleh orang lain di sekitarnya, terutama orang tua. Contohnya nih, anak-anak akan mulai meniru perilaku orang tua yang mengajarkannya atau juga yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak-anak bermain sebagai seorang pilot. Nah, tetapi ia tidak mengetahui sebenarnya fungsi daripada pilot yang berada di dalam pesawat ini untuk apa atau sebagai apa. Nah, kemudian yang kedua, tahap game stage. Ini seorang anak, dia akan mulai menyadari sebenarnya peranan daripada dirinya ini sebagai apa dan juga peranan orang lain di sekitarnya itu seperti apa. Dan di sini dia mulai mengetahui bagaimana caranya untuk membawa dirinya, kemudian bagaimana diimplementasikan pada masyarakat. Contohnya, ketika seseorang anak ini dia bermain bola. Nah, ia akan mengetahui sebenarnya peranannya dia ini sebagai apa nih. Kalau ia sebagai seorang kiper, maka ia akan tahu bahwasanya ia harus menjaga gawang dan juga menangkap bola apabila ada bola dari lawan yang akan ditendang masuk ke gawangnya. Dan juga ia mengetahui peranan daripada rekan-rekannya yang berada pada satu tim di permainan sepak bola. Kemudian menurut teori Mead, yang ketiga adalah tahap generalized order. Ini bagaimana seorang anak tadi atau individu ini sudah mulai menerima norma secara kolektif, yang mana ia telah mulai mengetahui apa peranannya dan juga apa peranan orang lain di sekitarnya sehingga ia bisa berinteraksi dengan sosialnya di masyarakat. Nah, contohnya seperti seorang anak atau juga siswa yang mengetahui peranan seorang guru di sekolah itu seperti apa. Nah, ini dialah makanya menurut Mead ini tadi, teori untuk sosialisasi adalah bagaimana seseorang individu ini berproses dan juga belajar dengan adanya interaksi dengan orang lain. Tanpa adanya interaksi bersama dengan orang lain di sekitarnya, maka seorang individu ini tadi tidak bisa mengembangkan dirinya dan juga apalagi menjalankan proses kehidupannya dalam bersosialisasi. Teori sosiologi menurut ahli sosiologi Courtney Horton Cooley. Nah, ini ia berpendapat bahwasanya sosialisasi ini dilakukan dengan adanya interaksi bersama dengan orang-orang lain di sekitarnya dengan melihat bagaimana looking glass self atau juga cerminan diri.
Nah, disinilah terlihat bahwasanya seseorang individu ini akan mulai melihat bagaimana nih persepsi orang lain terhadapnya. Mungkin ia melihat, wah orang itu sebenarnya berpikir apa tentang saya. Dan juga ia mulai menilai bagaimana orang lain itu memberikan nilai terhadap dirinya, mungkin atas apa yang ia lakukan, dan seperti apa norma-norma yang ia lakukan di masyarakat, dan bagaimana ia berinteraksi. Dan kemudian ia mulai merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain terhadapnya, seperti itu. Contohnya nih, kalau kita lihat contoh konkret sebagai seorang mahasiswa, ini kan pasti berbeda-beda dong antara mahasiswa satu dengan yang lainnya. Semisalnya nih, si A mendapatkan nilai E dan kemudian si B mendapatkan nilai D, seperti itu. Maka ia akan merasa bahwa dirinya itu sangat-sangat berada jauh di bawah mahasiswa lainnya. Dan selanjutnya ketika ia merasa ia ini kurang, maka ia akan kurang merasa dihargai oleh teman-teman lain sebagai mahasiswa atau juga dosennya. Oleh rekan-rekan, bahwasanya teori sosiologi menurut Cooley ini adalah adanya interaksi dan juga reaksi atas orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Ini sebenarnya dengan cerminan diri kita nih, harusnya kita bisa berintrospeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan dan juga bagaimana nih untuk melakukan kontrol atas diri sendiri untuk kedepannya agar bisa diterima oleh masyarakat. Fowlers and Jacob, ini ada beberapa agen daripada sosialisasi. Di antaranya ada keluarga, dan juga ada teman bermain, kemudian ada sistem pendidikan, dan juga media massa. Nah, inilah dia yang membuat sebenarnya ini bagaimana nih, sosialisasi ini sangat penting agar kita tuh bisa mengetahui ini bagaimana kehidupan orang lain dengan cara berinteraksi. Kemudian rekan-rekan, menurut Berger and Luckman, sosialisasi ini dibagi atas dua bentuk. Nah, yang pertama adalah bentuk primer, kemudian yang kedua adalah bentuk sosialisasi sekunder. Kemudian, kalau kita melihat daripada bentuk sosialisasi primer, ini adalah ketika seorang anak tadi atau juga individu ini mulai berkembang dan juga mulai melihat ketika ia masih dini dan ia mulai melihat nih bagaimana lingkungan keluarganya, dan sosialisasi ini dilakukan bagaimana ia melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar rumahnya, seperti itu. Kemudian apabila kita melihat sosialisasi sekunder, ini adalah ketika si anak tadi atau juga individu ini sudah mulai, ia akan berada di luar rumah dan dia akan melihat, wah seperti ini ya ternyata lingkungan masyarakatnya. Ia akan mulai melihat nilai-nilai yang berlaku, kemudian norma-norma, dan juga ia akan mulai mempelajari kehidupan seperti apa caranya bersosialisasi. Nah, ini dia yang kemudian menurut teori dari seorang Jaeger adalah pola sosialisasi ini terbagi atas dua, yaitu repressive socialization dan juga participatory socialization. Di mana repressive socialization ini adalah ketika seorang anak tadi ini dia akan diberikan hukuman nih, hukuman ketika ia melakukan kesalahan atau juga melanggar daripada peraturan-peraturan yang dibuat oleh keluarga. Nah, itu seperti itu, maka ia akan mulai melihat nih bagaimana, aduh ketika aku melakukan kesalahan, aku tidak mau melakukan kesalahan, maka aku akan diberikan hukuman yang sangat berat. Ini lebih ditekankan pada hukuman-hukuman tadi. Tetapi ini berbeda. Ketika kita melihat participatory socialization, ini akan dia mulai melihat nih bagaimana dengan keaktifannya dan juga bagaimana ia berinteraksi ketika ia mendapatkan sebuah achievement atau juga sebuah pencapaian yang luar biasa, maka ia akan diberikan imbalan. Nah, disinilah timbul bagaimana caranya ia mulai untuk percaya diri untuk bersosialisasi, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika ia melakukan kesalahan, maka akan juga diberikan hukuman atau juga sanksi sesuai dengan kesalahan yang ia lakukan. Pentingnya sebuah sosialisasi, contohnya saja sebagai kita mahasiswa, pada saat pertama kali kita menyiapkan diri di kampus, ini kita akan mulai dikenalkan dengan PKKMB dan juga mengenal bagaimana nih sebenarnya interaksi-interaksi yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa lainnya, dan juga segenap civitas daripada kampus, dan juga mengenal bagaimana proses daripada perkuliahan di kampus, seperti itu. Inilah dia yang membuat seseorang individu tadi agar bisa diterima dan juga melakukan proses agar menjadi individu yang baik, dan sehingga nanti menjadi seorang profesionalisme yang kemudian bisa berguna bagi masyarakat sekitarnya. Dan juga pentingnya adanya peranan-peranan daripada orang lain di sekitar kita, seperti keluarga, peran daripada rekan-rekan sekitar, rekan-rekan sebaya, daripada masyarakat di lingkungan sekitar, kemudian guru, dosen, media massa, media elektronik, apalagi zaman sekarang ini sudah sangat canggih
dengan berkembangnya media informasi dan juga teknologi. Tujuan sosialisasi ini sangat jelas adalah untuk membuat seseorang individu ini agar lebih percaya diri dan kemudian agar ia bisa mengenal lingkungan sekitarnya seperti apa, dan juga bisa untuk membuat seseorang individu tadi agar bisa lebih cakap dalam mungkin berbicara, kemudian dalam bertindak, dan juga tidak menyalahi daripada pelajaran hidup, norma dan juga nilai yang berlaku di sosial. Nah, itu dia tadi, kita sudah sama-sama belajar dan menambah literasi kita mengenai sosialisasi. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, semoga penjelasan saya tadi dalam presentasi kali ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi sebuah inspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ini dia, saya punya pantun sedikit untuk menutup. Ambil cucian ke rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Oki Andri Biaryadi, mahasiswa sosiologi dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sisipur Raja Haji Tanjung Pinang. Pamit mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam literasi.